Saudara dan saudari, salam jumpa. Di tahun Santo Yosef ini, baiklah kita juga belajar dari sesuatu yang menurut saya menarik dari apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam surat apostolisnya menyambut tahun Santo Yosef, yaitu Patris Corde. Apa yang menarik? Di dalam surat itu Paus mengajak kita untuk melihat bagaimana Yosef menerima segala keterbatasan, menerima segala ketidaklengkapan, menerima segala hal yang sebenarnya tidak ideal, dan dia menerima itu tanpa mengeluh, tanpa komplain, namun mengupayakan sesuatu dengan kreativitas apostolisnya, kreativitas imannya, sehingga lalu membuat sesuatu sehingga segala apa yang dirancangkan, direncanakan, dan dikehendaki Allah bisa berjalan. Maka kita bisa memahami bahwa di dalam perjalanan sejarah gereja ini, Santo Yosef sering dipakai sebagai panutan, contoh, teladan pada saat kita menghadapi krisis, pada saat gereja sedang mengalami kesulitan, pada saat dunia ini sedang mengalami pergolakan. Sebagai misal, ketika mulai berkembangnya revolusi industri di Eropa, Paus Leo yang ke-13 yang mengeluarkan ajaran sosial gereja yang pertama, Rerum Novarum 1881, pada tahun 1889 mengeluarkan sebuah surat yang mengajak kita untuk melihat bahwa situasi krisis akibat revolusi industri di mana martabat pekerja, martabat buruh itu direndahkan dan dilecehkan, maka diajak kepada kita berpaling kepada Yosef. Demikian juga tahun 1920, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan flu Spanyol yang terkenal itu, Paus Benediktus ke-15 mengajak kita untuk menyandarkan diri kepada Santo Yosef, bahkan mengatakan kita diajak belajar dari sekolah Santo Yosef, sekolah di mana Yesus belajar, sekolah di mana Yesus menimba hidup, sekolah di mana Yesus menapaki proses hidup sebagai manusia. Apa yang tidak dipelajari dari sekolah Santo Yosef itu? Tidak lain dan tidak bukan membangun sikap menghadapi krisis, membangun daya kekuatan menghadapi kesulitan dan tantangan yang ada. Paus Fransiskus di masa pandemi ini juga sama mengajak kita untuk melihat, memandang, dan bercermin pada Santo Yosef. Mengapa demikian? Kita lihat kisah di dalam Injil tentang Santo Yosef. Ketika Yosef membawa Maria dan Yesus yang ada di dalam rahim Maria menuju ke Bethlehem, dan pada saat itu Maria sudah hamil tua dan tidak menemukan penginapan yang layak bagi Maria untuk melahirkan, dan Yosef hanya bisa menemukan kandang hewan biasa. Dan di tengah segala keterbatasan yang ada itu, Yosef menata, membuat segalanya sebagai tempat yang setidaknya layak bagi Maria untuk melahirkan. Tidak mengeluh, tidak marah, namun menumbuhkan kreativitas. Sehingga langkah Yosef adalah langkah menerima. Situasi yang ada diterima, kenyataan keterbatasan yang ada diterima, dan dari situ menemukan daya hidup, kreativitas iman untuk berbuat sesuatu, menemukan sesuatu yang tetap bisa menjadikan hidup ini toh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan dalam situasi itu, Paus Fransiskus dalam Patris Corde menunjukkan Yosef mampu di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala kekurangan yang ada, melihat dan menemukan Allah yang menuntun, Allah yang berkarya, Allah
yang menumbuhkan kreativitas. Tidak lain tidak bukan terkait dengan kata kreasi, penciptaan. Kreativitas adalah daya menciptakan, daya menumbuhkan, daya untuk menemukan sesuatu yang indah, yang berharga, yang menarik. Dari mana? Dari segala yang terbatas, dari segala yang kurang lengkap. Tahun Santo Yosef mengajak kita melihat bahwa dewasa ini, saat ini, kita sedang hidup di tengah keterbatasan, krisis, pandemi. Dan kita bisa marah, kita bisa mengeluh, atau kita bisa menarik diri, menutup diri di tengah segala rasa aman, ketakutan, paranoid kita. Namun kalau itu terjadi, kita tidak mampu menemukan daya ilahi, daya kreativitas imani yang menjadikan kita melihat masa depan. Masa depan yang gelap, tidak jelas, tidak menjadikan Yosef berhenti melangkah. Masa depan yang seakan gelap, tidak jelas, menjadikan Yosef melihat bahwa betapapun meraba-raba, betapapun samar-samar, masa depan masih ada. Keteguhan dan keberanian melangkah, itulah yang dibutuhkan di tengah segala keterbatasan yang ada. Kita semua mempunyai keterbatasan, kita semua mempunyai kelemahan, kita semua mempunyai kerapuhan, bahkan juga pengalaman kegagalan. Itu nyata, bahkan kerapuan itu melekat pada diri kita. Bahkan keterbatasan itu menjadi sesuatu yang nyata dalam eksistensi keberadaan kita. Namun semuanya tidak menjadi alasan untuk mundur, menarik diri, diam, dan akibatnya kita tenggelam dan terjebak dalam rasa aman dan nyaman diri belaka. Yang sebenarnya rasa aman dan nyaman itu lebih memperlihatkan ketakutan, kecemasan, dan keengganan kita untuk melangkah. Yosef mengajak kita terima segala keterbatasan, menerima segala kerapuan, menerima segala hal yang menjadikan kita seakan-akan memandang ke depan gelap, samar, meraba-raba, namun tetap terus melangkah. Tahun Santo Yosef adalah tahun di mana kita diajak tetap melangkah maju dengan percaya. Tidak menyerah oleh segala keterbatasan, tidak kalah oleh segala persoalan, tantangan, krisis, namun melangkah sebagai orang yang percaya. Saudari dan saudara, tahun Santo Yosef adalah sebuah undangan kepada kita di saat krisis ini. Jangan menyerah, jangan kalah, terus melangkah. Tuhan menyertai. Amin.